yang diteruskan oleh Nabi Allah Muhammad SAW adalah penyembelihan kurban. Seperti yang saya sampaikan bahwa di sini kita harus bersyukur ya, sekali lagi bertemu dengan Idul Adha, Kurban, tapi semangat yang ada di dalam itu dua. Satu, ini pertemuan seluruh umat Islam di Padang Arafah, itu kayak kongres umat Islam. Kalau ada masalah Islam diselesaikan termasuk misalnya urusan kalender Islam. Masa udah 15 abad nggak selesai juga perbedaan pendapat Islam masing-masing dengan teori-teori lama, zona wilayah. Karena kan sekarang sudah ada mazhab Google ya, tapi Google aja. Jadi kita mengharapkan ulil amri di semua negara-negara itu segera tapi diputuskan sama-sama dengan seperti ditolak dari Masjidil Haram, kan? Segala macam teori silakan. Ilallah asur seburuk-buruk tempat di mata Allah itu ya pasar. Mengapa? Karena pasar itu tempat segala macam godaan dan cobaan. Rasul-rasul bukan hanya Nabi Muhammad, rasul sebelumnya juga akrab dengan pasar. Tetapi mereka bisa mengendalikan pasar itu dengan bimbingan moral dan spiritual. Jadi kita berharap mudah-mudahan dari ekonomi dan politik pasar bebas itu bisa dikendalikan supaya warga bangsa kita ini gandrung untuk caring, sharing, giving, bukan sekedar taking, asking, bahkan robbing bila perlu merampok hak orang lain. Orang berlomba-lomba untuk mencari dan menikmati. Ya, kalau udah dapat jabatan dipakai untuk mencari jabatan berikutnya. Kalau udah dapat kekayaan dipakai untuk mendapatkan kekayaan lebih banyak lagi. Jadi dia selalu ngambil, minta, menuntut dan bila perlu merampok. Gitu. Nah, jadi spirit Idul Adha, Idul Kurban ini ingin memberi pesan moral sebaliknya. Jadilah kita orang yang gandrung itu caring, sharing, giving, supaya seperti hadis Rasulullah bahwa khairun nas majan fa'u, baik-baik manusia itu orang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Itu kira-kira. Ya, itu termasuk itu nanti kita akan dicekoki oleh iklan. Semua iklan itu kan produk pasar. Nah, gara-gara iklan itu yang baik bisa jadi buruk, yang buruk bisa jadi baik. Karena kita dibentuk persepsinya oleh pasar, iklan. Makanya saya menganjurkan sejak jauh hari itu masih kritis. Jangan salah milih. Ya, pokoknya jangan salah milih. Harus cari pemimpin yang otentik, bukan boneka pasar. Baik pasar bisnis maupun pasar, oke? Terakhir, nanti membahas mengenai dari solusi Bicara aja ke ini. Ya, jadi negara itu harus mempengaruhi pasar, tapi menggunakan norma-norma yang disepakati. Jadi saya selalu bilang konstitusi itu sebagai sumber nilai, sumber norma itu harus dijadikan rujukan untuk mengendalikan pasar. Karena dibiayai pasar itu harus dikendalikan. Jangan diikuti. Kalau diikuti semuanya dianggap benar, ya.
Udi. Nah, kalau yang di bawah realitas Udi juga, tapi ujung-ujungnya duit. Nah gitu. Jadi dua-duanya ini jadi kenyataan. Tapi yang Udi yang di bawah ini harus dikendalikan oleh gitu. Nah kalau negara itu ikut intervensi, ya itu bisa baik bisa tidak, tergantung rujukan mana. Kalau rujukannya hawa nafsu, ya itu baik. Tapi kalau rujukannya kesepakatan bersama, itu bisa. Jangan lupa subscribe ya.